semuanya, perkenalkan saya Miranda Putri Sabrina Gultom dari kelas 11 IPA 3 kelompok 4, materi koloid. Saya akan menjelaskan tentang rumusan-rumusan materi apa saja yang akan dijelaskan pada kelompok kami di video kali ini, yaitu ada pengertian koloid, perbandingan campuran, jenis-jenis koloid, sifat-sifat koloid, dan pembuatan koloid. Langsung aja ke pembahasannya. Nama koloid untuk pertama kali diberikan oleh Thomas Graham pada tahun 1861. Istilah koloid berasal dari bahasa Yunani, yaitu kola yang berarti lem dan oid yang berarti seperti. Secara harfiah, koloid dapat diartikan seperti lem, karena koloid diibaratkan seperti lem dalam hal kemampuan difusinya. Nilai difusi koloid sama rendahnya dengan lem. Jadi, koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi atau yang dipecahkan tersebut secara merata di dalam zat lain atau medium pendispersi atau medium pemecah. Selanjutnya ke perbandingan campuran. Campuran yang pertama ada dispersi kasar atau suspensi. Suatu campuran disebut suspensi bila partikel-partikel zat yang terdispersi berukuran lebih besar dari 100 nanometer dan bersifat heterogen. Contohnya kopi. Partikel kopi tidak dapat tercampur seutuhnya dengan air dan masih bisa dibedakan kedua zat campuran, tetapi masih dapat dipisahkan melalui penyaringan ultra atau ultrafiltrasi. Campuran yang kedua, dispersi halus atau koloid. Campuran disebut koloid apabila partikel-partikel zat yang terdispersi berukuran 1-100 nanometer. Koloid bersifat intermediate, yaitu berada di antara larutan dan suspensi. Campuran yang ketiga ada larutan atau larutan molekuler atau larutan sejati. Ini disebut apabila partikel zat yang terdispersi lebih kecil dari 1 nanometer. Campuran ini bersifat homogen, stabil, dan tidak dapat dipisahkan. Jenis koloid. 1. Aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat atau cairan dan medium pendispersinya berupa gas. 2. Sol. Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat, sedangkan medium pendispersinya berupa zat cair atau zat padat. 3. Emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya zat cair dan medium pendispersinya juga zat cair. 4. Buih atau busa. Buih merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa gas, sementara medium pendispersinya berupa zat cair. 5. Emulsi padat atau gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. 6. Sol padat. Sol padat adalah koloid yang substansi terdispersi dan medium pendispersinya sama-sama memiliki fase padat. 7. Aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersinya padat dalam medium pendispersinya gas. 8. Buih padat. Buih padat memiliki fase terdispersinya berupa gas dalam medium pendispersinya padatan atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan. Sifat koloid ada 6, yaitu adsorpsi, efek Tyndall, gerak Brown, koagulasi, elektroforesis, dan koloid pelindung. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adsorpsi. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan ini disebabkan karena adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Contohnya, ion H+ dan ion OH- dari air. Ketika ion telah menempel, koloid akan mempertahankannya pada permukaan. Jika koloid menarik ion positif pada permukaannya, maka koloid bermuatan positif. Begitu juga sebaliknya, jika ion negatif yang diabsorpsi, maka koloid akan bermuatan negatif. Efek Tyndall. Efek Tyndall pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama John Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Efek Tyndall terjadi karena adanya penghamburan cahaya oleh partikel koloid dan membentuk berkat cahaya. Ketika ada berkat cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Hal ini dikarenakan larutan bersifat homogen. Tetapi, ketika berkat cahaya diarahkan ke koloid dan suspensi, berkat cahaya akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat.
Contoh efek tindal dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat membuka jendela pada siang hari. Saat sinar matahari masuk ke dalam ruangan, maka akan terlihat jelas partikel-partikel debu yang berterbangan. Hal ini disebabkan oleh ukuran partikel debu jauh lebih besar daripada panjang gelombang cahaya. Gerard Brown. Pada tahun 1827, seorang botanis asal Skotlandia, Robert Brown, berhasil mengamati gerakan partikel koloid. Penemuannya menemukan bahwa ternyata secara mikroskopis partikel-partikel koloid akan bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag. Dalam medium pendispersi, gerakan ini disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Albert Einstein menyadari bahwa gerakan acak dari partikel serbuk bunga atau partikel lainnya dalam cairan sebenarnya terjadi karena tumbukan antara partikel serbuk yang dapat terlihat dengan molekul cairan yang tidak dapat terlihat karena sangat kecil. Ukuran partikel serbuk kira-kira 100 nanometer, sedangkan ukuran molekul medium airnya kira-kira 1 Armstrong, sekitar 1000 kali lebih kecil daripada ukuran partikel serbuk. Alhasil, partikel serbuk menerima beberapa tumbukan dari arah yang acak dalam waktu singkat. Ukuran partikel serbuk tersebut merupakan ukuran partikel koloid, yakni sekitar 1-100 nanometer. Jadi, Gerard Brown adalah gerakan acak dari partikel koloid dengan medium pendispersinya. Contoh lain seperti pada gerakan obat nyamuk bakar. Koagulasi. Koagulasi adalah proses rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid atau ukuran lebih besar dari 100 nanometer. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan elektroforesis. Contohnya bila merebus telur yang berbentuk cairan kental menggumpal ketika terkena panas. Hal ini dikarenakan pemanasan atau penambahan elektrolit dapat menyebabkan partikel koloid berkumpul bersama atau terkoagulasi. Panas meningkatkan energi kinetik dan kecepatan tumbukan antara molekul pada partikel koloid. Partikel tersebut memiliki kecenderungan untuk berkumpul bersama, sehingga terbentuk gumpalan yang semakin membesar. Proses koagulasi koloid dapat dimanfaatkan untuk proses penjernihan air. Elektroforesis. Elektroforesis merupakan peristiwa bergeraknya partikel-partikel koloid dalam medan listrik ke masing-masing elektroda. Prinsip elektroforesis digunakan untuk memisahkan partikel dalam satu campuran. Elektroforesis berguna sebagai pendeteksi muatan partikel koloid. Jika partikel koloid berkumpul di elektroda positif, berarti koloid bermuatan positif. Jika partikel koloid berkumpul di elektroda negatif, berarti koloid bermuatan negatif. Misalnya, memisahkan debu pada asap suatu industri dengan alat kotrel. Partikel koloid yang berupa debu dengan alat ini ditarik ke salah satu elektroda sehingga terpisah dari mediumnya, yaitu gas buangan. Akhirnya, gas yang terbuang di udara menjadi bersih dari partikel-partikel debu. Jika arus listrik dengan tegangan rendah dialirkan dalam dispersi koloid, maka partikel-partikel koloid bergerak menuju elektroda positif dan negatif. Hal ini membuktikan bahwa partikel-partikel dalam medium pendispersinya bermuatan listrik. Dengan demikian, proses yang terjadi apabila dua buah elektroda dari sumber arus listrik searah dicelupkan dalam koloid, inilah yang disebut dengan elektroforesis. Koloid pelindung. Nama koloid pelindung disematkan pada koloid yang mampu melindungi koloid lain dari peristiwa atau proses penggumpalan atau koagulasi seperti saat ada penambahan elektrolit. Koloid pelindung bekerja dengan membentuk lapisan tipis di sekitar partikel-partikel koloid yang dilindungi. Dengan adanya partikel pelindung dari koloid pelindung, maka koloid yang dilindungi akan terhindar dengan kontak langsung oleh elektrolit. Contoh, ketika menambahkan gelatin atau koloid liofil ke dalam sol emas atau koloid liopov
molekul gelatin akan membentuk lapisan pelindung yang melingkupi partikel sol emas. Gelatin melindungi sol emas agar tidak terkena elektrolit dan mengalami penggumpalan. Gelatin di sini berperan sebagai koloid pelindung. Selain digunakan untuk menstabilkan sol emas, gelatin juga digunakan untuk menstabilkan es krim. 1. Koloid liofil. Liofil dalam bahasa Yunani yaitu lio yang artinya cairan dan philia yang berarti cinta. Sehingga secara garis besar, liofil artinya suka cairan. Liofil masuk dalam koloid yang fase terdispersinya memiliki afinitas besar atau mudah menarik medium pendispersinya. Koloid liofil relatif stabil sebagai kekuatan yang kuat interaksinya di antara partikel koloid dan cair. Partikel-partikel yang dapat mengabsorpsi cairan pendispersinya sehingga terbentuk selubung cairan di sekitar partikel koloid. Jika medium pendispersinya adalah air, maka disebut dengan hidrofil. 2. Koloid liofob. Koloid liofob adalah koloid yang tidak mudah mengabsorpsi cairan. Berdasarkan bahasa Yunani, liofob artinya tidak suka cairan. Berdasarkan bahasa Yunani, liofob artinya tidak suka cairan. Lio artinya cairan dan phobia artinya tidak suka. Pada koloid liofob ini terdapat gaya tarik-menarik yang lemah atau bahkan tidak ada gaya tarik-menarik antara fase terdispersi dan medium pendispersinya. Jika menggunakan air sebagai medium pendispersinya, maka akan menjadi koloid hidrofob. Koloid liofob berbeda dengan koloid liofil. Jika medium pendispersi dari sol liofob diuapkan atau digumpalkan dengan larutan elektrolit sampai zat terdispersi terpisah dari medium pendispersi, maka tidak akan dapat membentuk sol liofob lagi walaupun ditambahkan air sebagai medium pendispersinya. Koloid liofob bersifat irreversibel karena pada penguapan cairan, residu yang tersisa tidak dapat dikonversi menjadi larutan pada penambahan cairan. Contoh pada koloid liofob yaitu sol logam, sol sulfida, susu, mayones, sol besi 3, hidroksida, FeOH 3 kali. Selanjutnya yaitu proses pembuatan koloid. Proses atau cara pembuatan koloid dibagi menjadi dua yaitu dispersi dan kondensasi. Metode pembuatan koloid. 1. Dispersi. Teknik dispersi adalah teknik atau cara pembuatan koloid dengan mengubah partikel besar atau partikel suspensi menjadi partikel kecil atau partikel koloid. 2. Kondensasi. Metode yang digunakan untuk mengubah lantan menjadi koloid. Prinsipnya dengan cara memperbesar ukuran partikel lantan menjadi partikel koloid. Metode dispersi memiliki jenis-jenis yaitu dispersi sederhana, homogenisasi, peptisasi, dan Bussur-Bredek. Dispersi sederhana bekerja dengan melibatkan pemecahan partikel-partikel besar dan kasar atau disebut dengan partikel suspensi menjadi partikel-partikel berukuran koloid yang kemudian didispersikan dalam medium pendispersinya. Jadi, proses pembuatan koloid dari partikel suspensi yang lebih besar melalui gerakan mekanik yaitu penggilingan atau penggerusan menjadi partikel koloid. Homogenisasi. Dalgona coffee adalah gabungan dari kopi instan, gula, dan air panah yang diaduk secara cepat atau whipped, lalu disajikan di atas krim susu. Dalgona coffee terkenal sulit dibuat karena teknik pembuatan foam kopi yang krusial. Dalgona coffee dibuat dengan mengaduk kopi, gula, dan air dengan perbandingan 1:1:1 selama 400 kali pengadukan hingga terbentuk foam yang lembut. Foam atau busa ini terbentuk akibat adanya partikel udara yang tersebar pada campuran selama pengadukan. Pada jenis-jenis koloid, sudah diterangkan bahwa jika terdapat udara yang tersebar pada medium lain disebut dengan koloid busa atau buih. Teknik pencampuran bahan-bahan dengan pengadukan terus-menerus hingga menjadi homogen atau tercampur rata merupakan pembuatan koloid. Teknik inilah yang dinamakan dengan teknik
homogenisasi. Jadi, teknik homogenisasi adalah proses pembuatan koloid dari partikel suspensi dengan cara pengadukan sampai menjadi homogen. Selanjutnya, teknik atau metode peptisasi. Teknik atau metode peptisasi adalah pembuatan koloid dengan prinsip mengubah partikel suspensi yang besar menjadi partikel koloid. Cara memecahkan partikel suspensi yaitu dengan cara menggunakan zat pemecah atau peptisasi. Contohnya, pembuatan sol AgCl dengan NH3 sebagai zat peptisasi dan pembuatan sol AlOH 3 kali dengan AlCl 3 kali sebagai zat peptisasi. Teknik busur Bredig. Metode atau teknik ini dikatakan sebagai gabungan antara metode dispersi dan kondensasi, karena logam dengan partikel besar diubah menjadi partikel koloid dengan proses uap logam dan terjadi kondensasi. Pembuatan koloid, metode kondensasi, dilakukan lewat molekul atau ion yang bergabung menjadi partikel koloid. Sedangkan untuk metode dispersi, partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Jadi, busur Bredig adalah teknik pembuatan koloid logam dari padatan logam dengan menghantarkan arus listrik pada dua batang logam yang berdekatan dalam medium pendispersi atau air. Reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang terjadi dari gabungan reaksi reduksi dan oksidasi dan terjadi perubahan bilangan Bilox. Dalam pembuatan koloid, reaksi redoks merupakan cara pembuatan koloid dengan memperbesar partikel larutan menjadi partikel koloid melalui reaksi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Contohnya, pembuatan sel belerang dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. Reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis dalam pembuatan koloid adalah proses pengubahan partikel larutan yang kecil dengan cara direaksikan dengan air melalui pemanasan dan menghasilkan partikel koloid. Partikel larutan yang kecil dari 100 nanometer diubah menjadi partikel yang seukuran koloid 100 nanometer dengan cara dipanaskan. Lalu setelah melalui pemanasan, dihasilkanlah partikel koloid. Contohnya, pada pembuatan sol PeOH 3 kali. Reaksi penukaran ion. Reaksi penukaran ion adalah proses perubahan partikel larutan yang kecil menjadi partikel koloid melalui penukaran ion positif dan negatif dari beberapa senyawa. Reaksi penukaran ion dalam pembuatan koloid juga terjadi secara alamiah di lingkungan. Contohnya lateks. Pembuatan lateks alamiah biasanya menggunakan asam laktat yang menyebabkan lateks berbau tidak sedap karena asam laktat dihasilkan dari penguraian lipid oleh mikroorganisme.